apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih kalian? Udah 1 minggu nih belum berjumpa. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Ada yang tahu belum ya apa itu teks anekdot? Nah, kalau belum, yuk kita simak video ini hingga habis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan mempelajari pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, struktur teks anekdot, dan juga kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, semoga ilmu yang kita ambil di hari ini bisa bermanfaat. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan juga menghibur. Biasanya, teks anekdot menceritakan orang penting atau orang-orang terkenal dan berdasarkan kejadian-kejadian fakta. Jadi, teks anekdot tidak hanya sembarang cerita lucu saja, melainkan berdasarkan kejadian nyata. Selain itu, teks anekdot juga membicarakan topik secara spesifik dan kadangkala dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Biasanya, teks anekdot tidak menjelaskan secara detail, sehingga dampak dari cerita yang ditampilkan pun berjangka sangat pendek sekali. Teks anekdot juga memiliki tujuan loh, untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan dan juga sarana untuk mengkritik. Jadi, cerita anekdot tidak hanya menghibur tetapi juga bermaksud untuk mengkritik suatu hal. Sedangkan cerita humor hanya menghibur pembacanya saja tanpa adanya pesan dan maksud serta tujuannya. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri teks anekdot? Nah, berikut ini ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama adalah bersifat lucu. Yang kedua, bersifat menggelitik. Yang ketiga, bersifat menyindir. Sehingga dalam suatu teks anekdot ini memiliki tujuan, salah satunya adalah menyindir. Yang keempat adalah berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh. Jadi dalam teks anekdot menjadikan pengalaman pribadi sebagai bahan atau sebagai patokannya. Kemudian yang kelima, memiliki tujuan tertentu, entah itu mengkritik suatu politik, mengkritik suatu tokoh masyarakat, mengkritik artis terkenal, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, hampir menyerupai sebuah dongeng. Terus yang ketujuh, biasanya menceritakan hubungan antara manusia dan juga hewan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah bagian struktur teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, yang kelima koda. Yuk kita simak masing-masing penjabarannya. Yang pertama adalah abstrak. Apa sih abstrak itu? Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka pada teks anekdot. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan puncak cerita yang berisi suatu konflik atau masalah yang terjadi pada suatu karakter orang tersebut. Yang keempat, reaksi. Reaksi merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami sebuah krisis. Dan yang kelima adalah koda. Koda merupakan bagian penutup teks berisi amanat atau juga kritikan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai
kaidah kebahasaan dalam penulisan teks anekdot. Nah, teks anekdot juga mempunyai sebuah kaidah kebahasaan yang bisa kita pahami bersama-sama. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah untuk membedakan teks anekdot dengan teks lainnya. Nah, berikut ini kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama adalah menggunakan suatu kalimat yang menyatakan kejadian sebenarnya yang sudah terjadi atau peristiwa masa lalu. Dan yang kedua adalah menggunakan kalimat retoris, yaitu sebuah jenis kalimat yang tidak membutuhkan suatu jawaban. Sehingga dalam teks anekdot ini tidak memberikan suatu umpan balik atau pertanyaan dan juga jawaban dari pihak lainnya. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah suatu kata penghubung yang dimaksud adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya seperti, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kata kerja. Contohnya seperti menulis, membaca, bernyanyi, belajar, berjalan, berlari, menari, seperti itu. Yang kelima adalah menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jawablah pertanyaan sebagai berikut. Kemudian yang keenam adalah menggunakan kalimat dengan tanda seru. Yang ketujuh, menggunakan kalimat yang langsung khususnya untuk teks anekdot dalam bentuk. Nah, untuk sekarang ini teks anekdot lebih sering digunakan untuk mengkritik dengan nada menyindir. Nah, tentunya mengkritik kondisi sosial, politik, budaya yang belakangan ini menjadi suatu perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Nah, teks anekdot ini sekarang lagi booming-boomingnya nih, dikenal dengan kata roasting, di mana roasting ini selalu diselipkan pada candaan dan juga tawaan. Nah, berikut ini adalah roasting yang berasal dari sebuah teks anekdot. Yuk kita simak. Luar juga ya. Maaf ya Pak, ada orang kecil datang. Iya Pak. Lo. Gak bahaya tah? Kenapa? Kok mana berani bawa bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Dia ojol. Ojol. Kalau ojol biasa kan baunya bau matahari. Ini kan baunya mau nyari suara. Muat lagi di sini. Muat gua udah Muat gimana ya? Ini saya kenal baik, Pak. Lu kenal? Kenal, Pak Ganjar Pranowo. Tepuk tangan dong buat beliau. Ini kalau baik-baik ini biasanya ada buntutnya ya? Sebentar Pak, saya cek Pak. Ya. Bukan ada, butuh Pak. di situ, bukan butuh di situ. Ya kalau misalnya beliau jadi ojol kan bukan jadi ojek online. Ojolnya, ojol Lalio, pilih aku. Pak, jujur saya mah sebel Pak kalau bintang tamunya pejabat kayak gini. Apa sih Ki? Nah kalau teman-teman mah enak bisa santai-santai. Setiap kali pejabat datang ke sini Pak, saya yang panik. Setiap malam saya sibuk cari materi roasting yang menarik. Oh. Tujuannya kan cuma satu, biar pejabatnya nggak bisa berkutik. Ini kayaknya boleh nih di hipnotis nih. Tapi saya maklum sih Pak, kenapa banyak pejabat yang rela buat di roasting di sini. Karena kan kita semua tahu, lapor kan ratingnya tinggi. Nggak kayak hasil survei Bapak. Saya nggak tahu ya. Saya nggak dengar. Itu Kok siapa bisa ya? sih? Kok Saya bisa? tombol lampu Pak. Dinyalain dong. Dan saya tuh lihat di beberapa sosmed tuh Bapak sering banget pakai baju ini Pak. Hitam putih. Saya baca artikel katanya tujuannya itu supaya ada maknanya. Maknanya adalah tegak lurus dan independen. Tapi kalau kata saya mah kayak wasit Smackdown. Tapi kata orang enggak. Kata orang nggak? Iya kata orang kan kata Kata orang saya. itu pakai selimut katanya. Selimut rumah sakit ya.
Si bapak lucu aja nih. Iya, cuman kalau maksud saya nih, jujur aja, saya kurang setuju sama baju ini, Pak. Karena menurut saya ini tuh lebih cocok dipakai sama Mas Gibran. Oke. Tegak lurus hitam putih. Itu kan seperti zebra cross ya. Pas tuh. Apa itu? Mas Gibran kan lagi mau nyebrang. Hei, 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 hei. Wendy. Ya. Gibran Martin. Gitu. Adiknya Radit. Saya suka naik motor kan mau nyebrang. Makasih, Pak Dika. Saya udah takut. Kirain mana? Lu. Makan dulu. Silakan. Nah, gimana nih? Sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana gambaran teks anekdot yang kemudian dimunculkan sebagai roasting dalam sebuah komedi. Nah, dengan demikian pasti teman-teman lebih mudah untuk memahami dari teks anekdot. Nah, cukup sekian penjelasan materi tentang teks anekdot dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya. Dadah!